Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Dionysius Elusani Garobio. Saya sebagai moderator untuk pemateri yang pertama dengan judul dampak pembangunan infrastruktur terhadap pembangunan perekonomian masyarakat di Desa Randorama. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada pemateri untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Sebelum saya mempresentasikan proposal saya akan memperkenalkan identitas saya. Nama saya lengkapnya Arvinsius Paga, biasa dipanggil Arif. Saya asal dari program studi ekonomi pembangunan, Fakultas Ekonomi, asal kampus dari Universitas Flores. Jadi itu saja yang saya memperkenalkan identitas saya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya. Yang pertama, pengertian infrastruktur. Infrastruktur merupakan roda penggerak kemajuan ekonomi dari alokasi pembiayaan publik dan swasta. Infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Yang kedua, tujuan pembangunan infrastruktur. Tujuan pembangunan infrastruktur adalah untuk mencapai cita-cita nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam wadah, harus meningkatkan dan perubahan ke arah lebih baik melalui pelaksanaan program-program pembangunan jalan yang merupakan jaringan transportasi yang paling dominan digunakan untuk penduduk beraktivitas, terlebih khusus di bidang ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Yang ketiga, pengertian pembangunan menurut teori Todaro. Pembangunan merupakan pemanfaatan pembangunan fisik, yaitu dengan pembangunan atau memperbaiki prasarana jalan akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat. Yang keempat, pengertian pembangunan jalan. Jalan merupakan urat nadi kelancaran lalu lintas darat. Lancarnya arus jalan akan sangat menunjang perkembangan ekonomi sosial daerah, sehingga pembangunan sarana dan prasarana transportasi jalan akan mempermudahkan dan mempercepatkan mobilitas barang dan jasa, dan peningkatan infrastruktur pada umumnya akan dapat meningkatkan mobilitas penduduk. Terciptanya penurunan ongkos pengiriman barang dapat terdistribusikan sumber daya alam khususnya kemiri, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki kualitas dari jasa-jasa angkutan tersebut. Sekian dan terima kasih. Waktu selanjutnya saya kembali ke mikrofon. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah mempresentasikan hasil proposalnya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada audiens yang ingin bertanya. Dan saya buka dengan dua penanya. Infrastruktur merupakan lokomotif atau lokomotif dari pembangunan daerah dan nasional. Dikatakan seperti itu dengan alasan kenapa? Bisa diulang? Baik, tadi sudah dijelaskan bahwa infrastruktur merupakan lokomotif pembangunan daerah dan nasional. Dikatakan seperti itu, kira-kira alasannya kenapa? Strategi apa yang bisa dilakukan untuk membangun infrastruktur yang merata dan dapat dirasakan semua orang? Kembalikan
Komiteri untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Komiteri akan menjawab pertanyaan dari Saudara Pedro dengan bunyi pertanyaan. Infrastruktur dikatakan sebagai lokomotif pembangunan daerah dan nasional. Mengapa demikian? Berikan alasannya. Jadi baik, saya akan menjawabkan dari pertanyaan dari Pedro. Jawabnya sebagai lokomotif sebagai salah satu pembangunan daerah dan nasional. Salah satunya untuk meningkatkan suatu perekonomian masyarakat di desa setempat. Karena dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan, atau listrik atau air, salah satunya untuk meningkatkan suatu perekonomian masyarakat. Salah satu contohnya seperti jalan untuk berkurangkan transportasi masyarakat di setempat itu. Sekian dari saya. Bagaimana Saudara Pedro? Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Saudari Wati. Strategi apa yang bisa dilakukan untuk membangun infrastruktur yang merata dan dapat dirasakan semua orang? Jadi saya menjawabkan pertanyaan strategi apa yang dilakukan untuk membangun infrastruktur. Sepertinya sejak era Orde Baru hingga kini, masalah pembangunan infrastruktur selalu diikuti konflik agraria seperti penggusuran, perampasan tanah, sehingga hilang mata pencarian dan kearifan lokal. Gimana Saudara Wati? Oke, baik, untuk sesi tanya jawab dengan ini saya tutup. Terima kasih untuk teman-teman yang telah berpartisipasi. Sekian dan terima kasih.